Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di sini. Om Swastiastu. Tabe salamat lima nalatai. Salam sujud karena melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga. Basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Nisdayani. Di sini saya mengikuti lomba berpidato yang bertema Generasi Berencana Menyongsong Era Indonesia Emas Menuju Zero Stunting. Selamat untuk kita semua di sini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita semua dapat mengikuti perlombaan ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka di sini saya akan menyampaikan isi pidatonya. Duta Generasi Berencana atau bisa disebut genre memegang peran penting untuk menyosialisasikan bahwa keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Genre adalah suatu program dari singkatan generasi yang punya rencana yang diluncurkan oleh pemerintahan lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau bisa disingkat dengan BKKBN. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKKBN memperkembangkan program generasi berencana atau bisa disebut genre. Program genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan keluarga bagi remaja melalui penambahan tentang pendewasaan usia, perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara terencana, berkarir lebih tinggi dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program genre ini adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program genre merupakan wadah untuk memperkembangkan karakter bangsa karena merupakan wadah untuk perkembangan karakter bangsa, mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa yang bisa disebut narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Keberadaan duta genre ini sekaligus menekankan maraknya permasalahan remaja. Yang ada paling menonjol adalah permasalahan seputar seksualitas, persoalan HIV atau AIDS, penyalahan gunaan narkoba, dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan usia perkawinan pertama yang masih sangat rendah masih menimpa remaja, sehingga peran duta genre perlu diteruskan dan digiatkan. Menyongsong bangkitnya generasi emas Indonesia pada tahun 2045 nanti, diperlukan pembangunan pendidikan dalam berespektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada masyarakat dan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi sosial, dimensi budaya, ekonomi, dan politik. Cita-cita dan impian Indonesia untuk tahun 2045 nanti adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk itu kita harus mendukung dengan 4 pilar yang menopangnya, yaitu yang pertama, membangun SDM dan penguasaan iptek. Yang kedua, perkembangan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemeran pembangunan. Dan yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelolaan pemerintahan. Indonesia menuju zero stunting ini pada tahun 2030 nanti. Stunting adalah kondisi yang timbul akibatnya kekurangan gizi terhadap anak yang bisa berkepanjangan yang berpengaruh pada perkembangan fisik dan otak anak. Didefinisikan sebagai kurangnya tinggi badan pada anak. Stunting hanya didiagnosa dengan perbandingan terhadap tubuh kembang yang sesuai dengan standar. Permasalahannya, apabila dilihat frekuensi stunting dalam 10 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada bayi Indonesia. Menurut data pada tahun 2019 lalu, jumlah kasus stunting ini di Indonesia mencapai 29,67%, lebih tinggi dari angka standar WHO, yaitu 20%.
Data terkini juga menunjukkan bahwa sekitar 9 juta balita di Indonesia saat ini mengalami stunting, yang artinya 1 dari 3 bayi yang dilahirkan didiagnosa stunting. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu kini diyakni memperburuk jumlah angka stunting, di mana seluruh aspek pasti mempengaruhi terutama perekonomian yang tentu saja berdampak pada tumbuh kembangnya anak. Sebanyak 60% posyandu tidak menjalankan fungsinya, dan lebih dari 86% program stunting berhenti akibatnya pandemi COVID-19 ini. Permasalahan terbesar dalam mengatasi stunting adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya stunting. Hal tersebut menyebabkan masyarakat masih mengabaikan gizi yang seimbang dan kebersihan yang menjadi kontributor penyebab stunting. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya melahirnya jumlah anak yang stunting. Oleh karenanya, program pendampingi stunting harus efektif di tingkat keluarga, khususnya ibu, agar bayi dapat selamat dari resiko stunting. Dari berbagai program peningkatan kesehatan perempuan yang kami lakukan di lebih dari 15 wilayah ini, kami melihat bahwa kesehatan ibu merupakan pokok utama kesejahteraan adalah anak dan keluarga. Oleh karena itu, pengetesan Indonesia Stunting dapat dilakukan pertama mulai dari investasi menuju langsung kepada perempuan dengan menyediakan informasi terkait berencana kehamilan, menjalani kehamilan, persalinan hingga setelah melahirkan sampai dengan bayi berusia 2 tahun. Kedua, mendorong tersedianya layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Ketiga, melibatkan pihak terkait seperti peran laki-laki dalam pencegahan stunting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga terciptanya perubahan perilaku dalam pemenuhan kesehatan perempuan dan anak yang lebih baik. Tegas Nanda Dwintasari, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan, lahirnya gerakan masyarakat yang direncanakan hari ini timbul dari kesehatan kesadaran bahwa peran komunikasi publik sangat krusial untuk mengangkat isu stunting menjadi sebuah urgensi nasional. Karena jika tidak diperhatikan, sudah dipastikan bahwa Indonesia tidak dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi modal pertumbuhan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Sudah seharusnya permasalahan stunting ini dituntaskan dengan segera. Untuk itu diperlukan sebuah gerakan masif yang terlibat berbagai pihak yang berasal dari berbagai macam elemen masyarakat untuk mendorong kemitraan multisektor dengan melibatkan pemerintahan, swasta, mitra lokal, dan masyarakat demi mempercepat pencegahan stunting ini sehingga Indonesia mampu mencapai zero stunting pada tahun 2030 nanti. Gerakan Nasional Indonesia Bebas Stunting tahun 2030 memiliki misi untuk mendukung upaya pemerintahan dalam menurunkan prevalensi kasus stunting ini, meningkat kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi tentang stunting, mengalahkan partisipasi, dukungan dan aksi mereka dalam upaya nasional, mengeteskan Indonesia dari stunting, dan membangun aspirasi, aksi sosial dan politik daerah di seluruh Indonesia dalam upaya yang tergeneratif terkait program intervensi yang efektif. Itu saja pidato yang dapat saya sampaikan tentang generasi berencana menyongsong era Indonesia emas menuju zero stunting. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.